Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam, yang mana zakat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para orang-orang yang beriman sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah zakat tersebut dari sebagian harta-harta mereka agar supaya hati mereka itu jadi bersih, hati mereka itu menjadi suci. Itu adalah ayat yang mana ayat tersebut itu sebagai perintah bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya agar supaya membayar zakat. Zakat adalah ikhraju malin mahsusin ala wajhin mahsusin biniyatin mahsusin yusrafu ila ta'ifatin mahsusatin. Jadi zakat itu adalah mengeluarkan harta yang khusus. Jadi hanya yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti harta emas perak ataupun harta itu berupa harta tambang dan lain-lainnya yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wajhin mahsusin, yang dimaksud dengan ala wajhin mahsusin di sini yaitu adalah harus memenuhi syarat-syarat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti syarat haul dan juga nisab. Begitu juga syarat-syarat yang lainnya yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyatin mahsusin, di samping itu harus ada niat yang khusus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyah, bahwasanya segala sesuatu pekerjaan, segala ibadah termasuk ibadah itu berupa zakat, maka harus disertai dengan yang namanya niat. Yusrafu ila ta'ifatin mahsusatin, dan harus ditasarrufkan ataupun harus diberikan kepada ta'ifah, pada golongan-golongan yang sudah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya orang ataupun golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat itu ada 8. Yang pertama itu adalah fakir, yang kedua miskin, kemudian ada amil dan mu'allaf dan riqab, yang kelima itu ada riqab yaitu budak, dan juga gharimin, yang keenam itu orang-orang yang mempunyai hutang, dan yang ketujuh ibnu sabil, dan yang terakhir adalah sabilillah. Dalam beberapa kitab salaf, ulama dan mujtahid itu membagi zakat itu dalam 2 bagian. Yang pertama adalah zakatul mal, dan yang kedua adalah zakatul abdan, atau bisa kita sebut dengan
zakatul fitri. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa, atau zakat fitrah itu apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi 'anir rafasi wa tu'matun lil masakin wal fuqara. Bahwasanya zakat fitrah itu adalah tuhratun, sebagai penyuci, sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa, dibersihkan dari segala kotoran dan juga dari segala penyakit, serta tu'matun lil fuqara wal masakin, dan juga sebagai memberi makanan, sebagai pengembira bagi orang-orang miskin dan juga orang-orang yang fakir. Hikmah dari kenapa kita harus membayar zakat. Jadi sesuai dengan sabda Nabi tersebut, kita membayar zakat itu agar supaya hati kita itu bersih dari segala penyakit-penyakit hati. Badan kita, tubuh kita, diri kita itu bersih dari segala dosa. Dan selain itu hikmahnya adalah untuk memberikan orang-orang fakir miskin kesenangan, kebahagiaan, berbagi makanan dan harta kepada mereka. Dan itu adalah sebagian hikmah dari mengapa kita diwajibkan untuk membayar zakat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.